Ya, ini merupakan sesi preskon resmi sebelum pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan di Piala Asia U23. Seperti biasa, kita akan mengelaborasi beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong serta pemain timnas Indonesia dan pelatih Korea Selatan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Selesai preskon tersebut berlangsung, tentu beberapa statement dari pelatih timnas Indonesia, pelatih Korsel, dan pemain timnas Indonesia Rizky Ridho di-share oleh berbagai macam media mainstream yang ada di Indonesia. Salah satu statement yang banyak di-share oleh media mainstream yang ada di Indonesia yaitu pada saat Coach Shin Tae-yong katakan, ini pengalaman pertamaku. Secara substansi kurang lebih teman-teman, ini pengalaman pertamaku menghadapi negaraku sendiri. Ini berat, disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, dan ditambahkan dan sudah ditekankan berkali-kali oleh Coach Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong tetap akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, soal profesionalitas ini pun menjadi bahan diskursus penikmat pecinta sepak bola yang ada di Indonesia. Apakah Coach Shin Tae-yong akan totalitas untuk bisa mengalahkan Korsel, atau quote and quote nggak tegaan? Nah, di sisi lain, soal profesionalitas yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong itu sudah kita ulas panjang kali lebar di video pada saat Korsel berhasil mengalahkan Jepang dan memastikan Indonesia akan menghadapi Korsel. Aku berharap teman-teman tonton video tersebut, dan di video itu juga kita membahas bagaimana pendekatan permainan yang dimiliki oleh Korea Selatan. Oke, itu poin pertama teman-teman. Poin kedua dari pelatih Korea Selatan. Di sesi preskon kembali secara tersirat, pelatih Korsel mengapresiasi, memuji apa yang sudah diberikan oleh Coach Shin Tae-yong terhadap timnas Indonesia. Di media Korsel sendiri terpisah, wawancara doorstop dilakukan oleh pelatih Korsel. Bahkan secara terang-terangan disebutkan oleh pelatih Korsel bahwasanya kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia terletak di sosok Coach Shin Tae-yong. Sangat vital dikatakan oleh pelatih Korsel sehingga mempengaruhi sekarang ini perkembangan timnas Indonesia. Aku rasa apa yang disampaikan oleh pelatih Korsel tersebut teman-teman banyak diaminkan oleh penikmat sepak bola Indonesia. Terlepas memang ada peran dari PSSI, ada peran dari pemain itu sendiri untuk bisa membantu dan mengangkat nama timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong. Nah, dengan situasi pelatih Korsel paham dengan apa yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong dari sisi taktikal, dari sisi kemampuan, dari sisi keahlian, ini pun menjadi pertandingan yang menarik untuk kita saksikan. Bukan hanya pelatih Korsel yang mengetahui bagaimana karakteristik dari Coach Shin Tae-yong, namun pelatih timnas Indonesia kita juga, Shin Tae-yong, bilang paham betul dia gaya permainan dari Korea Selatan sekarang. Nah, ketika kita mendengar Coach Shin Tae-yong mengatakan paham betul, ini pun menjadi hal yang patut kita nanti-nantikan. Apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong untuk bisa menumpahkan kepahamannya itu di atas lapangan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Soal karakteristik pemain Korsel, tentu nggak usah kita ragukan lagi bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong. Lewat sesi preskon sebelum pertandingan Indonesia melawan Korsel teman-teman, bahkan analisis singkat disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong. Pemain-pemain Korsel mana saja yang patut diwaspadai dan patut diantisipasi. Salah satu nama disebut misalnya Lee Yong Jun menjadi pemain kunci timnas Korsel. Kemudian ada lagi Kang Jin Seong dan Seong Sang Bin di area sektor kelebaran ataupun flank. Mereka merupakan kunci penyerangan dari timnas Korsel. Kemudian Shin Tae-yong bilang akan berupaya mengantisipasi dan menjaga set piece pada penyerangan
timnas Korsel. Kami akan menyiapkan dengan baik secara taktikal. Kalau saya boleh menilai tim Korea ini, tim ini baik secara kebugaran dan segi fisik. Apa yang dianalisa oleh Coach Shin Tae-yong, pendekatan timnas Korsel sekarang secara tak langsung ini kan digunakan ataupun diterapkan oleh timnas Indonesia kita sekarang. Kekuatan dari sektor flank diisi oleh pemain kuat di sektor double pivot. Lalu yang tak kalah penting, bagaimana timnas Indonesia kita sekarang dari situasi set piece sangat-sangat prima untuk bisa menghasilkan sebuah peluang ataupun gol yang dulu timnas Indonesia kita sangat-sangat mudah. Sebaliknya, sekarang kita mudah untuk ciptakan gol ke gawang lawan. Dulu timnas Indonesia kita sangat mudah untuk menerima kebobolan ketika serangan lewat bola atas dilakukan oleh pemain lawan. Lalu ada lagi ditambah oleh Coach Shin Tae-yong soal analisa yang ia berikan terhadap Korsel, yang jarang aku rasa statement ini disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong ketika menghadapi negara-negara lain. Banyak poin-poin spesifik disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, dari situ pun sekaligus memperkuat statement yang dikeluarkan oleh Coach Shin Tae-yong sebelumnya, bahwasanya paham banget nih Coach Shin Tae-yong dengan permainan yang dimiliki oleh Korsel. Nah, gini poinnya dibilang Coach Shin Tae-yong, Korea cukup tinggi-tinggi pemainnya dan kuat secara fisik dan cepat, dan mereka bermain secara reguler di tim mereka, yaitu kualitas mereka gigih, keinginan yang kuat dan sangat agresif. Akan sangat susah kita menghadapinya. Ya, garis pertahanan mereka solid dan konkret, ya susah, tapi kita akan mencoba secara detail membongkar pertahanan Korsel. Dan perlu dicatat teman-teman, Korea Selatan selama fase grup Piala Asia U23 0 nir kebobolan. Ini kan menjadi poin penting juga bagi attacking yang dimiliki oleh timnas Indonesia, yang perlu ditekankan. Efektivitas tentu menjadi salah satu kunci. Kenapa aku katakan seperti itu? Korsel kuat defensif, tentu ada kesempatan beberapa peluang harus langsung bisa dikonversi. Nah, ini menjadi PR sebaliknya bagi timnas Indonesia. Banyak peluang-peluang di awal pertandingan, teman-teman. Contohnya menghadapi Jordania, ya Indonesia menang 4-1. Tapi ada peluang dari sektor depan yang harusnya bisa dikonversi lebih minimalis, gagal dibuat oleh pemain timnas Indonesia. Karena kita menang, nggak kerasa. Tapi jika situasi kita nggak menang, pasti kerasa. Contoh seperti peluang-peluang yang didapat oleh Rafael Strike menghadapi klub ataupun timnas Korsel. Secara di atas kertas Korsel lebih unggul daripada kita, maka efektivitas, efisiensi di depan gawang memang harus diperhitungkan matang-matang, dilatih matang-matang. Dan ada satu statement tambahan teman-teman soal timnas Indonesia menghadapi Korsel dari Rizky Ridho, pemain timnas Indonesia kita, soal bagaimana mentalitas ya yang dimiliki oleh pemain-pemain kita sekarang di era Coach Shin Tae-yong. Tidak inferior, tidak takut sebelum bertanding. Ini penting banget teman-teman, sudah ditularkan oleh Coach Shin Tae-yong, sehingga beberapa laga-laga yang normalnya kita kesulitan, kok malah sebaliknya kita enjoy bermain di atas lapangan, kita bisa tenang bermain di atas lapangan. Contoh menghadapi Qatar, meski kalah nggak jelek mainnya. Menghadapi Australia, ini kan salah satu negara yang diperhitungkan untuk bisa berbicara banyak di Piala Asia U23, tapi bisa kita hajar. Menghadapi Jordania, salah satu pertandingan yang banyak banget teman-teman ternyata diamati oleh pelatih-pelatih, pemain-pemain sepak bola yang ada di Indonesia, dan sepakat mayoritas pelatih dan pemain sepak bola Indonesia kita, pertandingan tersebut menjadi salah satu pertandingan yang terbaik dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong. Dan ya, ada satu case yang aku amati, kebetulan aku juga suka mengikuti beberapa preskon dari pemain-pemain timnas Indonesia, bagaimana public speaking yang dimiliki oleh pemain timnas kita, baik itu Rizky Ridho, kemudian Marcelino Ferdinand, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Ketika diwawancara, ketika ada sesi preskon resmi, mereka pun menyampaikannya nggak hanya sekedar formalitas. Mereka pun mengeluarkan ulasan-ulasannya, mereka pun memberikan rasa optimisme terhadap supporter dan penikmat sepak bola Indonesia bahwa timnas Indonesia bisa. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Rizky Ridho, siapapun lawannya, kita tak peduli. Ini kan luar biasa. Menghadapi Korsel
yang ya kita tahu bagaimana kualitas yang mereka miliki. Public speaking ini pun di era sepak bola modern sekarang teman-teman nggak bisa dianggap remeh. Ini aspek yang sangat penting. Mulai sekarang dilatih, mulai sekarang dipupuk, akhirnya nanti menguntungkan bagi pemain timnas Indonesia kita ketika mereka sudah tidak bermain sepak bola. Menguntungkan kenapa? Di sepak bola Eropa, pundit-punditnya, komentator-komentatornya teman-teman, Liga Inggris, FA Cup, Liga Champions Eropa itu berasal selain dari pengamat olahraga teman-teman, pengamat sepak bola berasal dari yang terlibat langsung di area sepak bola. Pemain-pemain sepak bola yang sudah pensiun, Rio Ferdinand, Jamie Carragher, kemudian pernah Xavi Hernandez juga, meski sekarang sudah menjadi pelatih Barcelona, kemudian banyak pemain-pemain sepak bola lainnya. Nah, ini kan untuk jangka panjang, investasi public speaking ini bagi pemain-pemain yang bisa mengelola hal tersebut dengan presisi. Dan ya, kita lihat bagaimana nanti di laga Indonesia melawan Korsel. Ya, aku rasa Sintayong meskipun sedikit dalam tanda petik galau, ia katakan sulit, berat menghadapi negara sendiri, aspek profesional dari Sintayong nggak perlu kita ragukan, dan itu sudah disampaikan dan dipublikasikan oleh asisten-asisten staf official dari Timnas Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar, Pak.